Misalkan sesi 1 hari yang kedua, yaitu pada tanggal ini, kemudian di hari apa, kemudian pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2023, pastikan teman-teman sudah mengirim berkasnya dan melakukan pembayaran, serta memilih lokasi tempat seleksi substantif PPG Prajabatan tahun 2023. Setelah kita melakukan pengiriman berkas dan juga kita menantikan untuk nanti kita ikut seleksi substantif, pada video ini kita akan menyajikan tutorial bagaimanakah cara untuk mengecek pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi dan juga mencetak kartu peserta tes substantif. Nah, di sini nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta substantif untuk nantinya kita ikut seleksi di tahap 2 ya. Dan kira-kira nanti langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk kita itu mengecek pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi PPG Prajabatan dan juga mencetak kartu peserta ujian atau kartu peserta seleksi substantif. Di sini nanti teman-teman bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di sini yaitu login SIM PKB, atau dengan cara yang kedua teman-teman bisa berkunjung ke GTK Belajar Kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yaitu PPG Prajabatan. Selanjutnya di sini kita klik saja menu login ya atau masuk. Kemudian teman-teman silahkan memasukkan surel dan juga passwordnya. Soalnya kalau misalkan kita dapat tampilan seperti ini, kita klik saja tutup. Dan selanjutnya di sini untuk ciri-ciri pertama teman-teman lulus seleksi administrasi, maka di sini ada tampilan yaitu berkas telah disetujui. Nah, selanjutnya setelah berkas disetujui, artinya di sini kita dapat dinyatakan sudah lulus seleksi administrasi ya. Artinya untuk daftar hidup dan juga isi yang sudah kirimkan ini kita sudah berhasil lulus, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan menu pop-up yang seperti ini, yaitu kalau misalkan di sini kita cek, maka kita akan dinyatakan bahwa kita ini sudah lulus seleksi administrasi. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat untuk contoh tampilan yang nanti teman-teman akan dapatkan, yaitu selamat kepada saudara atau saudari peserta seleksi PPG Prajabatan. Saat ini Anda sudah lolos seleksi tahap 1, seleksi administrasi, dan nanti berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2, yaitu seleksi substantif. Silakan unduh kartu tes dan lihat info jadwal serta lokasi tes ini pada menu unduh kartu tes substantif ya teman-teman. Nah, kartu tes ini tidak dapat diunduh sebelum Anda melengkapi IC. Nah, mohon memperhatikan tata tertib mengikuti tes substantif. Nah, berikutnya di sini teman-teman harus mencermati untuk perintahnya ya. Nah, selanjutnya di sini untuk kita mencetak kartu peserta tes setelah kita lulus seleksi administrasi itu kira-kira bagaimana? Dan berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Yaitu di sini akan ada menu baru teman-teman, yaitu menu baru yang berada di bagian bawahnya menu pembayaran ya. Nah, di sini syaratnya teman-teman harus sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini ada unduh kartu tes substantif, teman-teman bisa klik di sini untuk mengunduhnya. Kemudian kita juga bisa mengunduh pada kartu di bawah ini yaitu unduh kartu tes substantif. Kemudian setelah kita mengunduh kartu tes substantif, kira-kira contohnya ini adalah seperti ini. Dan untuk teman-teman nanti untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi, kita bisa mulai melihat yaitu pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Sekaligus pada tanggal tersebut ini nanti sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 kita bisa mencetak kartu pesertanya. Untuk pelaksanaan tes substantif nanti tanggal 5 sampai dengan 11 Juli tahun 2023. Dan selanjutnya untuk contoh kartu tes substantif kira-kira adalah yang seperti ini. Jadi di sini untuk kopnya kartu tes substantif seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Kemudian di sini ada barcode ya atau QR code. Ini adalah untuk lokasi tesnya. Jadi sebagai contohnya seperti ini, yaitu nama tempat uji kompetensi yaitu Universitas Negeri Surabaya misalkan. Kemudian di sini akan ada alamatnya. Alamatnya kita nanti tes substantifnya itu di mana. Kemudian untuk lokasi TUK-nya ini adalah untuk alamatnya. Kemudian waktunya kita masuk sesi yang keberapa.
Misalkan sesi 1 hari yang kedua, yaitu pada tanggal ini, kemudian di hari apa, kemudian pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Kemudian di sini akan berisi biodata peserta kita. Ini adalah mulai dari akun pendaftaran kita, kemudian NIK kita, kemudian nama lengkap, kemudian nama di ijazah, dan selanjutnya jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga lain sebagainya. Ini adalah untuk identitas pribadi kita ya. Kemudian untuk data tes substantif, ini berisi tentang universitas asal S1 atau D4, ini dari mana. Kemudian untuk program studi S1 atau D4 kita itu apa. Dan selanjutnya di sini nanti akan muncul yaitu foto kita, foto yang sudah kita upload ya teman-teman. Kemudian ini peserta tes substantif, kemudian atas nama kita, kemudian teman-teman di sini nanti silahkan ditandatangani. Kemudian subtes, literasi dan juga numerasi nanti akan ada paragrafnya. Dan di sini nanti untuk kartu tes ini nanti wajib ya kita bawa ketika teman-teman datang ke lokasi tempat ujian. Dan selanjutnya untuk tata tertib pelaksanaan tes yang teman-teman harus nanti diperhatikan dan juga ditaati ya. Yang pertama yaitu berpakaian bebas rapi dan sopan, atasan kemeja dan juga bawahan celana atau rok panjang, serta menggunakan sepatu. Yang kedua yaitu hadir paling lambat 60 menit sebelum tes substantif dimulai. Jika peserta hadir setelah tes dimulai, maka peserta itu tidak diperkenankan mengikuti tes substantif, dan pengawas ruang ini melaporkan pada berita acara pelaksanaan. Kemudian melakukan verifikasi data diri dengan membawa tanda pengenal, kartu tes peserta. Kemudian tidak diperkenankan membawa barang bawaan masuk ke ruangan tes. Ini termasuk juga peralatan elektronik yang bisa merekam seperti HP, kemudian jam tangan, smartwatch, kamera, atau alat lainnya yang memungkinkan peserta nanti untuk melakukan curang ya. Kemudian memasuki ruang tes substantif dengan menunjukkan kartu identitas peserta masing-masing. Jadi nanti teman-teman silahkan membawa yaitu kartu identitas ya. Kemudian pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu tes dimulai. Kemudian tidak diperbolehkan keluar ruangan tes substantif selama tes berlangsung, kecuali atas izin dari pengawas ruang. Kemudian peserta nggak diperkenankan meninggalkan ruang tes substantif sebelum waktu tes berakhir. Selanjutnya siapapun dilarang keras untuk menyebarluaskan soal tes substantif dikarenakan itu merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. Selanjutnya peserta yang terbukti melakukan pelanggaran ini nanti akan dikeluarkan dari ruang tes substantif dan dinyatakan gugur dalam seleksi calon mahasiswa PPK Prajabatan tahun 2023. Inilah untuk tata tertib yang teman-teman nanti harus ditaati ya. Dan selanjutnya di sini nanti kita bisa mencetak kartu peserta tes substantif yaitu mulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan 11 Juli. Untuk pelaksanaannya inilah kurun waktu 5 sampai 11 Juli 2023. Silakan nanti dilihat pada kartu pesertanya masing-masing, ini kebagian di hari apa, kemudian lokasinya di mana, alamatnya di mana. Upayakan datang lebih pagi ya, 1 jam sebelumnya kita harus sudah berada di lokasi. Kemudian nanti pengumuman kelulusan tes substantif atau tes tahap 2 yaitu tanggal 31 Juli 2023. Nah selanjutnya setelah teman-teman nanti lulus tes substantif, kita akan mendapatkan penjadwalan wawancara ya. Kita cek di akun kita masing-masing yaitu nanti tanggal 5 Agustus 2023. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri mulai dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 1 September 2023. Untuk jadwalnya nanti kita juga pantau di akun SIM PKB PPG Prajabatan. Kemudian pengumuman hasil tanggal 5 September. Selanjutnya bagi teman-teman yang nanti lulus pada tanggal ini, kita bersiap untuk melakukan konfirmasi kesediaan ikut PPG Prajabatan mulai dari tanggal 8 sampai dengan 10 September. Kemudian penetapan tanggal 12 September, kemudian lapor diri, setelah itu orientasi, dan kita mulai awal perkuliahan PPG ini nanti mulai 18 September tahun 2023. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan pantau akun SIM PKB PPG Prajabatan masing-masing ya.